Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan program vaksin massal di desa ini. Indonesia saat ini sedang dilanda mewabahnya virus COVID-19 yang telah memakan korban hingga jutaan jiwa dan ratusan jiwa meninggal karena virus ini. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga baru besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Sejak awal kemunculannya virus corona telah bermutasi menjadi berbagai varian. Hal ini karena pada dasarnya virus dapat bereplikasi dan membuat dirinya menjadi banyak. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadikan sorotan karena munculnya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi munculnya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Dan lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau tes PCR. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah meresepkan obat peredam demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Pasien untuk melakukan lokasi isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah penggumpalan darah. Beberapa jenis antivirus yaitu favipiravir, molnupiravir, dan remdesivir telah diteliti untuk melawan virus corona. Namun hingga saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antivirus
tidak efektif dalam mengobati COVID-19 serta tidak efektif dalam menurunkan angka kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Saya berharap semua orang di sini yang mendengarkan penyuluhan dari saya hari ini dapat memotivasi para hadirin agar tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Selain itu, seluruh warga di desa ini wajib mengikuti vaksinasi yang programnya entah dari pemerintah yang akan dilaksanakan dalam waktu-waktu terdekat ini. Demikian kiranya, dan akhir kata saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.